Kita beralih ke penanggulangan wabah TBC. Pemerintah Kota Surabaya akan menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan serta memblokir kartu keluarga dan nomor induk kependudukan pasien tuberkulosis sensitif dan resisten obat yang mangkir selama 1 minggu tanpa konfirmasi. Hal ini untuk menurunkan angka putus obat dan mengantisipasi penularan. Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan sanksi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan serta memblokir KK dan NIK bagi pasien tuberkulosis sensitif dan resisten obat yang mangkir selama 1 minggu tanpa konfirmasi dan terindikasi menolak pengobatan. Pemberlakuan sanksi itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 2024 tentang penanggulangan tuberkulosis di Surabaya. Tujuannya untuk meningkatkan upaya percepatan eliminasi TBC di Surabaya tahun 2030. Aturan itu juga untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak sehat melalui fasilitas screening TBC, serta memastikan terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar dan menurunkan angka putus berobat. Dalam penerapannya, Pemkot Surabaya membentuk tim percepatan penanggulangan TBC yang di dalamnya ada unsur heksahelix, yaitu pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, media, dan regulasi hukum. Jadi untuk warga baru yang akan masuk ke Kota Surabaya, kita lakukan screening. Apakah dia sakit TB atau tidak? Kalau misalkan screening TB itu menjadi persyaratan bagi mereka untuk pengambilan KTP. Kemudian bagi warga Surabaya yang di screening kemudian sakit, kemudian ternyata menolak untuk dilakukan pengobatan, maka akan kita lakukan beberapa tindakan. Dalam program penanggulangan TBC, Pemkot Surabaya mendapat berbagai tantangan, di antaranya tingginya mobilitas penduduk. Surabaya menjadi pusat rujukan terbesar di Indonesia bagian timur, pasien yang putus pengobatan dan beralih ke pengobatan tradisional, masih adanya stigma di masyarakat, serta kurangnya dukungan keluarga dan orang terdekat. Agar sembuh dan tidak menularkan ke orang lain, pasien wajib menelan obat sesuai jangka waktu yang ditentukan dokter, disiplin menggunakan masker, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini baru 1 minggu ini. Iya. Sejauh ini bagaimana pengobatannya, Pak? Pengobatannya alhamdulillah membaik, iya. Sebelumnya kondisinya bagaimana? Sebelumnya kondisinya ini kan gatal terus kan gitu, terus ada sesak napas juga, sekarang udah mendingan. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Bakti Dharma Husada Surabaya, Juwita Febriawati mengatakan, seseorang dengan TBC dapat menularkan bakteri melalui droplet atau percikan cairan dari bersin, batuk, dan berbicara. Adapun kelompok yang paling berisiko tertular adalah yang berkontak erat satu rumah, paling tidak 6-8 jam per hari selama sekitar 3 bulan. Selain itu, juga yang memiliki faktor risiko seperti lansia, anak-anak, dan seseorang dengan kondisi daya tahan tubuh yang menurun. Dinkes atau puskesmas terdekat akan melakukan screening untuk keluarga yang tinggal satu rumah dengan penderita TBC. Setelahnya, ada beberapa kemungkinan, yaitu seseorang dengan daya tahan tubuh yang baik tidak tertular, kemudian tertular tapi tidak ada gejala, atau bakteri yang masuk ke tubuh masih tidur dan bisa aktif sewaktu-waktu. Kondisi itu disebut TBC laten dan akan diberikan obat untuk pencegahan TBC. Sementara bagi yang tertular dan bergejala harus diobati sama seperti pasien. Pengobatannya bergantung riwayat kesehatan masing-masing pasien dengan waktu minimal 6 bulan. Ketika pasien berhenti berobat karena merasa kondisinya membaik, kemudian muncul gejala di kemudian hari, pengobatan harus dimulai dari awal lagi. Sementara jika pasien putus berobat, dikhawatirkan bakteri akan resisten dan pengobatannya berbeda dengan kisaran waktu 6 bulan sampai 2 tahun. Kita minimalnya itu 6 bulan untuk pengobatan TBC. Bisa diobati ya 6 bulan. Tapi bisa juga diperpanjang, bisa sampai 9 bulan tergantung dari kondisi apakah mungkin ada diabetes yang tidak terkontrol atau yang lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Surabaya, ada 2.516 kasus TBC mulai Januari sampai Maret 2025. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.